Tapi beda untuk di Nagan Raya nih pemirsa. Nagan Raya udah memutuskan sekolah diberlakukan secara tatap muka. Betul. Meski di tengah pandemi ini. Kita pengen tahu ya sebenarnya apa pertimbangan Nagan Raya akhirnya memilih kembali membuka sekolah secara tatap muka. Iya. Kita udah terhubung ya melalui jaringan Zoom bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Ajidam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ajidam. warahmatullahi. Ya, bagaimana? Selamat pagi Pak. Ya, Selamat Selamat pagi pagi. Pak. Bagaimana kabarnya Pak Ajidam? alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Sebenarnya apa nih Pak pertimbangan dari Kabupaten Nagan Raya sendiri akhirnya membuka kembali sekolah secara tatap muka? Sebetulnya ini bukan kembangan dari Kabupaten Nagan Raya aja. Ini kan tergantung kita karena kondisi daerah yang hari ini kita sudah berstatusnya. Jadi daerah-daerah yang berstatus oranye dan kuning memungkinkan untuk melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka dengan penerapan shift dan prokes yang ketat. Oke, berarti bukan sekedar pertimbangan, tetapi memang ada peraturannya kalau zona orange dan kuning boleh untuk dilakukan secara tatap muka. Begitu ya Pak Ajidam ya? Iya, ya. Dan selama ini ketika dilakukan proses belajar secara daring, kalau Bapak melihat apakah sudah cukup efektif Pak? Sebetulnya kan proses belajar mengajar tatap muka daring kan ya. Cuma persoalannya kita kan di daerah kan belum infrastruktur yang kita harapkan itu ideal. Seperti tersedia jaringan internet yang bagus. Kan kendalanya semua tidak arah sekarang terjangkau dengan jaringan internet yang bagus. Di samping memang fasilitas yang dimiliki oleh siswa dan sekolah. Baik. Dan apakah kurang lebih selama 1 tahun ya Pak ya, sudah setahun lebih ini proses belajar mengajar, kadang melalui luring atau tatap muka, kadang melalui online atau daring ya Pak ya. Apakah selama 1 tahun berjalan ini Bapak rasakan ini sudah cukup efektif gitu dalam proses belajar mengajar? Apakah semua hal-hal yang ada di kurikulum itu sudah tercapai nih Pak dengan proses belajar yang daring dan luring seperti ini yang sekarang silih berganti? Ini ada satu hal yang menyangkut dengan proses belajar mengajar secara daring. Kadang-kadang anak-anak kalau tidak ke sekolah dia menganggap sekolahnya libur. Oke. Ini ya anggapan yang Jadi kan terlebih anak yang di pinggiran ketika belajar mengajar secara tatap muka. Mereka kan punya aktivitas tersendiri. Kalau yang di pinggiran-pinggiran itu mereka sibuk dengan cari emas. Jadi kan jadi masalah juga. Di samping belajar mengajar secara daring ini kan hanya transfer ilmu. Seperti etika, sopan santun tidak jalan di proses belajar mengajar secara daring. Oke, berarti memang ada beberapa hal yang kurang bisa untuk disampaikan ketika melalui online ya. Kan guru nggak bisa melihat sikap dari siswa itu sendiri untuk dikoreksi. Iya. Pak Ajidam, ini kalau informasi yang kami dapatkan untuk sekolah menengah atas ya sudah mulai tatap muka. Untuk tingkat SMP dan tingkat SD sederajat itu gimana Pak? Mereka dari dulunya tatap muka. Semuanya berarti ya, semua ketika kita diperintahkan untuk daring, mereka masih tatap muka. Oh, oke. Oke, baik. Jadi memang prosesnya itu belajar mengajarnya itu tergantung dengan kondisi daerah pada saat itu ya Pak ya. Kalau memang zonanya itu memang mengkhawatirkan atau zona merah, itu artinya sekolah. Tapi ada satu hal di Nagan Raya yang saya anggap sensitif sekali. Bahwa gugus tugas COVID di sini bekerja dengan bagus, sering melakukan rapat-rapat, dan semua itu dilakukan dengan terkoordinasi dengan baik. Baik. Iya, berarti memang dari Satgas COVID-nya sendiri udah berperan aktif ya dalam menekan angka COVID-19. Iya, kalau itu hal yang luar biasa di Nagan Raya, karena saya pengalaman sebelumnya juga bertugas di kabupaten lain, bahwa di Nagan Raya itu yang saya temui biasa. Oke, tapi kalau seandainya kasus COVID-19
melonjak, kita harapkan jangan ya Jangan Dodi, ya, tapi kita kan nggak tahu seandainya melonjak ini untuk proses mungkin ada kemungkinan untuk kembali daring Pak, tapi gimana nih supaya kalau kembali daring bisa efektif, kayak hal-hal yang kurang tadi bisa tertutupi Pak? Bagi kini, kita selalu terus mengikuti perkembangan. Kalau memang isinya nanti semakin apa kita tidak berharap lah ya, itu kalau memang terpaksa harus daring kembali ya daring Harus daring dengan ya, Pak. segala konsekuensinya. Baik. Dan untuk Ya, proses karena belajar, kami menganut begini, ada amanah pimpinan kami, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, bahwa berkata satu nyawa lebih berharga daripada 1000 ijazah. iya. Wah, itu kata-katanya menyentuh sekali ya. Betul ya, karena itu memang nyawa tidak dapat dibeli dengan apapun, betul ya. Dan Pak Ajidam, untuk proses Iya. belajar mengajar sendiri nih, kalau seandainya dilakukan melalui daring ya, apakah ada shift-shiftan juga seperti yang tatap muka gitu Pak? Karena kalau seperti yang kita tahu, kalau yang di tatap muka itu kan dibagi jumlah siswanya dibatasi, terus juga jadwal jam belajarnya juga dikurangi seperti itu. Apakah kalau yang menerapkan sistem daring juga menetapkan seperti itu, jumlah siswa dibatasi dan juga jam belajarnya dikurangi Pak? Kan daring kan tidak tatap muka, kan tidak perlu pembatasan. Berarti Oke. tetap seperti biasa ya. Seperti biasa berarti ya Pak ya? Biasa. Baik, karena memang kalau seandainya tatap muka itu kan karena harus dibatasi supaya tidak ada kerumunan juga. Tapi kalau daring karena tidak saling bertemu, jadi seperti berjalan seperti biasa. Oke, Gitu ya Pak ya. Pak Ajidam, walaupun ini sudah mulai tatap muka ya setiap sekolah, tapi adakah pihak-pihak terkait yang turut mengawasi nih supaya nggak ada sekolah yang kecolongan protokol kesehatannya, Iya. supaya tetap terjaga? Ini gimana sistemnya Pak? Kita kemarin begitu selesai proses belajar mengajar di sekolah, kita rapat di sini dengan semua kepala sekolah pengawas. Kita menekankan bahwa semua ketentuan tentang belajar mengajar secara tatap muka terbatas ini harus diperhatikan betul. Iya. Misalnya dengan shift. Kemudian yang kedua prokes. Baik. Ketersediaan fasilitas seperti alat cuci tangan, kemudian anak-anak harus tetap menggunakan masker, jaga jarak yang betul, itu sangat kita tekankan. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti akan banyak pihak yang turun ke lapangan memantau keadaan, dan kita berharap tidak ditemukan hal-hal yang di luar Tuhan. Baik Pak Ajidam. Nah, kalau seandainya nih Pak, proses belajar mengajar via tatap muka ya, itu sudah diberlakukan lagi misalnya, itu shift-shiftannya nanti seperti apa Pak? Dibagi berdasarkan kelasnya, nomor urut absen ganjil genap, ataupun bagaimana nih prosesnya Pak? Kalau seandainya diberlakukan tatap muka kembali. Memang sudah diberlakukan ya? Iya, sudah Kondisi di sekolah. Oh, oke. Kan lain sekolah kan mungkin ada kebijakan-kebijakan tersendiri di sekolah. Yang jelas aturan shift itu harus dipedomani betul. Apakah nomornya ganjil genap terserah di sekolah. Itu kebijakan kita serahkan sepenuhnya. Kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah gitu ya, untuk mengatur shift-shiftannya bagaimana gitu. Iya. Tapi mungkin yang menarik juga nih Pak, kalau seandainya ada sekolah yang kecolongan untuk protokol kesehatan ini, dari pihak terkait seperti Satgas COVID-19 ini ada sanksi nggak Pak? Jelas kita kan diberi diberi teguran. Teguran Kalau untuk memang apa, Pak? tidak bisa setelah beri peringatan, beri teguran macam-macam tidak bisa ya kita tutup saja sekolah daring terus. Sekolah tersebut. Iya. Itu jadi proses sanksinya itu nanti kira-kira setelah berapa lama itu Pak proses evaluasinya baru dikenakan sanksi? Ini kan berbicara andai-andai. Kita kan tidak bisa berandai-andai. Baik. Yang belum ada jelas kasusnya, ya. antisipasi kemarin sudah rapat dan kita sudah tekankan bahwa prokes harus dilaksanakan secara betul. Oke. Baik. Ini yang harus diawasi ketat ya supaya protokol kesehatan tetap berjalan. Tetap berjalan. Dan sekolah tatap muka ini bisa berlangsung dengan efektif, dengan aman juga untuk semuanya. Iya. Terima kasih ya Pak. Kemarin juga kita sudahkan semua pengawas sekolah
di samping ini pengawas sekolah juga mengawal penerapan prokes di sekolah ketika PBM secara tatap muka terbatas. Baik Pak Ajidam. Dan kami mohon himbauannya juga nih dari Pak Ajidam, mungkin boleh disampaikan melalui Zoom kali ini kepada pihak-pihak terkait seperti sekolah dan juga murid dan juga orang tua murid terkait dengan proses belajar mengajar ini Pak. Mungkin himbauannya boleh silakan kepada Pak Ajidam. Ya, tentu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar secara tatap muka terbatas ini, kami berharap pertama pihak sekolah betul-betul menaati semua ketentuan yang berlaku tentang penerapan protokol kesehatan. Kemudian anak-anak siswa kami berharap juga supaya ini dilakukan tanpa ada paksaan, tidak perlu ada tekanan-tekanan, tidak perlu hukuman-hukuman, supaya ada kesadaran lah bagaimana menjalankan prokes ini secara baik. Iya, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih atas himbauannya dan terima kasih juga atas waktunya Pak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Aceh melalui Zoom. Sukses terus ya Pak Ajidam dan pastinya sehat selalu Pak dan sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum Pak Ajidam. Assalamualaikum Pak Ajidam. Waalaikumsalam warahmatullahi